Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Esther Naomi. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, program studi Magister Ilmu Hukum. Oke, hari ini saya akan menjelaskan mengenai lembaga penjamin simpanan. Tentunya kita sudah tahu pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis moneter dan perbankan sehingga membuat menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada sistem perbankan. Hal tersebut ditandai juga dengan adanya 16 bank yang dilikuidasi. Untuk mengatasi krisis tersebut, pemerintah akhirnya mengeluarkan beberapa kebijakan, diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat atau blanket guarantee. Hal ini ditetapkan dalam keputusan Presiden nomor 26 tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum dan keputusan Presiden nomor 193 tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank perkreditan rakyat. Dalam pelaksanaannya, blanket guarantee ini memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Namun, ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya moral hazard, baik dari sisi pengelola bank maupun dari sisi masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan, serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkupnya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas. Jadi dari yang lingkupnya luas dipersempit lagi oleh pemerintah, sehingga dikeluarkannya lah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan mengamanatkan pembentukan suatu lembaga penjamin simpanan sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat. Lalu, pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia pada saat itu mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan undang-undang tersebut, LPS suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Undang-undang ini berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005 dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi. Oke, berikutnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, dibentuk Lembaga Penjaminan Simpanan yang selanjutnya disebut dengan tadi LPS. LPS itu apa sih? LPS adalah badan hukum yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. LPS bertanggung jawab kepada Presiden. Oke, fungsi dari LPS itu ada dua. Fungsi yang pertama adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan, dan yang kedua, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Berikutnya, apa sih tugas lembaga penjamin simpanan? Tugas lembaga penjamin simpanan itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. Yang kedua itu adalah melaksanakan penjaminan simpanan. Yang ketiga, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Yang keempat, merumuskan dan menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistematik. Yang terakhir, melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistematik. Oke, berikutnya adalah wewenang dari lembaga penjamin simpanan. Yang pertama itu wewenangnya adalah menetapkan dan memungut premi penjaminan. Yang kedua, menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. Yang ketiga, melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban dari LPS itu sendiri. Yang keempat,
mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan kekayaan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. Yang kelima, melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan atau konfirmasi atas data tersebut. Yang pada angka 4 tadi ya, yang saya sebutkan. Yang berikutnya adalah menetapkan syarat dan tata cara dan ketentuan dalam pembayaran klaim. Yang berikutnya, menunjuk, menguasakan, dan atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan atau atas nama LPS guna melaksanakan sebagian tugas tertentu. Berikutnya adalah melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan. Yang terakhir adalah menjatuhkan sanksi administratif. Berikutnya, objek dari LPS sendiri itu apa sih? Objek dari LPS sendiri itu adalah banknya. Namun bank dalam LPS ini adalah sesuai dengan undang-undang ketentuan perbankan, yaitu Bank Umum dan BPR. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjamin kecuali Badan Kredit Desa. Setiap bank wajib menyampaikan persyaratan dan laporan kontribusi, laporan yang ditetapkan oleh LPS termasuk membayar kontribusi kepesertaan dan premi penjaminan. Apabila tidak dipenuhi, tidak menggugurkan kepesertaannya, namun dikenakan sanksi administratif, denda, dan bahkan bisa dipidana. Simpanan apa saja sih yang dijamin oleh LPS? Simpanan yang dijamin adalah seluruh tabungan dan deposito yang tercatat di bank tanpa membedakan kepemilikan, kecuali yang pertama, data simpanan tidak tercatat pada bank. Yang kedua, milik pihak yang mendapat keuntungan tidak wajar, misalnya memperoleh hasil bunga jauh di atas tingkat pasar. Yang ketiga, milik pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat atau menyebabkan keadaan bank menjadi kolaps. Itu tadi apa saja yang dijamin. Oke, sekarang berikutnya adalah nilai simpanan yang dijamin. Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank itu maksimalnya adalah 100 juta rupiah. Pemberlakuan nilai simpanan yang dijamin tersebut adalah secara bertahap, tidak langsung 100 juta, enggak, secara bertahap. Jadi, yang pertama adalah periode tanggal 22 September 2005 sampai dengan 21 Maret 2006. Itu seluruh simpanan dijamin. Oke, periode berikutnya, periode pada tanggal 22 Maret 2006 sampai dengan periode 21 September 2006, simpanan yang dijamin paling tinggi saat itu adalah 5 miliar. Periode 22 September 2006 sampai dengan 21 Maret 2007, simpanan yang paling banyak dijamin pada saat itu adalah yang paling tinggi adalah 1 miliar rupiah. Dan yang terakhir adalah periode pada tanggal 21 Maret 2007 sampai dengan seterusnya, simpanan yang dijamin paling tinggi itu adalah 100 juta. Berikutnya, perubahan jumlah simpanan yang dijamin. Jumlah simpanan yang dijamin tersebut dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria berikut. Yang pertama, terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan. Ya, adanya penarikan perbankan yang jumlahnya besar lalu secara bersama-sama. Itu ya. Yang kedua, terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun. Nah, inflasi pun dapat mempengaruhi jumlah simpanan yang dijamin ya. Ingat itu. Terus yang ketiga adalah jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya
menjadi kurang dari 90% dari jumlah nasabah penyimpanan seluruh bank. Oke. Berikutnya, saya akan membahas mengenai premi penjaminan. Besarnya premi penjaminan adalah sama untuk di setiap bank, yaitu sebesar 0,1%. Dari rata-rata saldo bulanan, total simpanan dalam setiap periode, premi penjaminan tersebut dibayarkan di muka 2 kali dalam 1 tahun, yaitu periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni dibayarkan paling lambat tanggal 31 Januari, dan periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember dibayarkan paling lambat 31 Juli. Jadi periodenya 6 bulan ya. Seperti itu. Terus, besarnya premi penjaminan tersebut dapat dirubah apabila dipenuhi sekurang-kurangnya kriteria sebagai berikut. Yang pertama, itu terjadi perubahan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank. Ya, adanya perubahan nilai simpanan, ingat, yang dijamin setiap nasabah pada satu bank. Yang kedua, adanya akumulasi cadangan penjaminan telah melampaui tingkat sasaran sebesar 2,5% dari total simpanan di setiap bank. Ya. Yang ketiga, terjadi perubahan tingkat risiko kegagalan pada industri bank. Itu tadi besarnya premi peminjaman itu bisa dirubah ya. Ada kriterianya tadi seperti itu. Yang berikut adalah kontribusi kepesertaan. Cara penetapan premi yang sama untuk setiap bank tersebut dapat dirubah juga, sehingga tingkat premi menjadi berbeda antara satu bank dengan bank yang lain. Berdasarkan skala resiko kegagalan bank, itu pastinya. Namun, perbedaan tingkat premi yang terendah dan yang tertinggi tersebut tidak melebihi dari 0,5%. Selain membayar premi penjaminan, bank juga diwajibkan membayar kontribusi kepesertaan sebesar berapa? 0,1% dari modal sendiri atau ekuitas BPR pada akhir tahun fiskal sebelumnya atau dari modal disetor bagi bank baru. Oke. Tadi saya sudah memaparkan beberapa penjelasan saya mengenai LPS. Kiranya apa yang saya paparkan tersebut bisa dipahami dengan mudah oleh Bapak Ibu dan bisa membuat akhirnya Bapak Ibu tidak bingung lagi mengenai apa sih itu LPS, bagaimana sejarahnya LPS terbentuk tadi ya juga, dan bagaimana jaminan dan nilai simpanan yang akan dijamin itu beberapa jumlahnya tadi ya saya sudah sebutkan. Oke, di akhir kata maaf bila ada salah kata. Saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.